Yang saya hormati Pak Budi Karya Sumadi beserta pengurus pusat Kagama dan pengurus Kagama di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu sekalian serta tim panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Senang sekali siang hari ini bisa ngobrol ya sama Bapak Ibu semuanya. Ini Sabtu-Sabtu jadi mungkin juga agak santai saja meskipun saya menyiapkan paparan. Dan paparan ini sangat banyak diwarnai dengan lingkungan di mana memang saya dibesarkan dan juga lingkungan pekerjaan, yaitu lebih pada lembaga akademik. Baik, saya share slide ya Bapak Ibu. Maaf, sebentar. Apakah sudah bisa terlihat, Mbak? Iya, sudah, Prof. Sudah ya. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya sangat beruntung dan saya sangat bersyukur karena sebagai perempuan saya diberi kesempatan untuk banyak melakukan hal-hal yang saya inginkan. Saya bisa meniti karir di bidang akademik relatif lancar. Saya memiliki keluarga yang selalu mendukung. Dan bahkan hobi itu juga bisa peluang untuk mengembangkan hobi juga bisa saya lakukan. Jadi ini tentu hal yang sangat saya syukuri. Nah, siang hari ini memang saya akan berbagi lebih banyak dari apa yang saya pelajari dan juga ada beberapa pemikiran-pemikiran untuk khususnya di lingkungan akademik. Bapak Ibu sekalian, mau nggak mau setiap kali kita memasuki bulan April, 21 April gitu ya, itu pasti pikiran kita juga akan mau tidak mau akan ke arah bagaimana ketimpangan gender ya, mengenai masalah gender ya. Sebetulnya tidak hanya 21 April, harusnya memang setiap saat kita juga memikirkan hal itu. Dan ini ada sebuah report yang menarik ini, Global Gender Gap 2020, yang kalau di tingkat global itu ini menunjukkan angkanya 0,69. Semakin dekat ke 1, itu artinya tidak ada ketimpangan. Ya. Dan kalau melihat Indonesia, bagus loh. Indonesia 0,7 gitu ya. Dan bagaimana mereka menghasilkan ini, memang mereka melihat dari 4 aspek. Mereka melihat dari partisipasi ekonomi dan opportunity, peluang. Mereka melihat dari pencapaian pendidikan, kemudian kesehatan dan survival, serta political empowerment. Nah, hasilnya juga kita bisa melihat di yang gambar lingkaran itu ya, Bapak Ibu. Itu kalau area yang warnanya muda, blok muda, itu berarti skornya Indonesia. Dan pendidikan dan kesehatan kita sangat bagus ya, nearly one gitu ya, nyaris tidak ada ketimpangan gender. Nah memang kalau kemudian melihat yang partisipasi ekonomi dan apalagi yang political empowerment, nah ini skornya masih rendah, masih butuh perjuangan ini. Itu kalau kita melihat dari di apa yang ada di global. Ya, nah kemudian saya juga melihat ke lingkungan di mana saya tinggal ya. Saya bekerja berkarya di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dan kemudian saya melihat sebetulnya ketika kita melihat jumlah dosen itu sebetulnya ketimpangannya tidak terlalu besar.
Tetapi saya kira saya di sini juga beruntung karena saya berada di bidang kesehatan itu malah kalau melihat mahasiswa kedokteran laki-laki itu mungkin hanya sekitar 30%. Jadi ini area yang perempuan sangat di-recognize, sangat diapresiasi di bidang ini. Tapi meskipun begitu, kalau kita lihat berapa di antara dosen gitu ya yang kemudian terus meniti karir dan mencapai guru besar, ternyata something is not right gitu ya, mungkin something happens gitu karena di beberapa bidang, malah di hampir seluruh bidang kalau bicara di berbagai fakultas itu guru besar perempuan lebih sedikit. Termasuk juga di kedokteran yang sebetulnya lumayan imbang jumlah laki perempuannya, ternyata juga ketika sampai di tangga ya bisa dikatakan tangga teratas karir akademik ini juga terjadi ketimpangan. Mungkin ketimpangan yang paling klasik ya ini kalau bidang-bidang engineering gitu ya, ini bidangnya Prof Rita ini Prof Rita ini luar biasa gitu karena di bidang yang perempuannya mungkin langka bisa sampai ke guru besar ya di bidang-bidang apa nih economic business juga sangat sedikit ya Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini gitu berbagai ketimpangan itu dan lalu ya kemudian saya merenung juga loh ada apa gitu dengan perjalanan teman-teman dosen ya khususnya yang perempuan gitu. Terus saya iseng-iseng gitu, tapi ini datanya adalah data 2017 ya Bapak Ibu. Ada apa dengan perjalanan para dosen perempuan? Dan kemudian kalau kita bagi, kita lihat, nah intake-nya jumlah dosennya banyak perempuan loh. Ya, staff-nya banyak perempuan, tetapi sampai di lektor kepala, associate professor itu masih banyak perempuannya. Nah, habis itu meluncur nih. And what happens gitu. Terus saya nggak tahu ini lontaran bercanda atau beneran ya. Terus saya bilang, oh mereka nggak jadi guru besar karena itu usia mantu. Jadi ada second crisis juga untuk women ya. Ada first crisis itu ketika memulai berkeluarga, repot, bayi, sekolah, banyak PR. Waduh itu mungkin first crisis ya. Second crisis itu ketika mantu ini anu ya perlu dibuktikan ini barangkali. Sehingga ya memang kalau kita ingin memperbaiki sistem pendukung ya barangkali kita memang harus kembali ke investasi dalam hal gender equality. Ya. Data terakhir yang guru besar ini semakin baik di Fakultas Kedokteran. Kalau di antara pegawai negeri saja itu ya nearly equal lah 17 laki-laki guru besar laki-laki 13 guru besar perempuan ya. Tapi kalau total dengan NIDK separohnya kita, jadi masih banyak yang harus dikejar. Baik, nah bicara tentang sistem pendukung, saya juga jadi agak mereflek begitu Bapak Ibu dan saya kira kita semua merasakan bagaimana kita dibesarkan ya. Jadi itu saya kira menjadi fondasi yang sangat kuat. Jadi faktor orang tua, bagaimana kita dididik di keluarga dan juga di sekolah itu saya kira memberikan landasan yang kuat gitu. Kalau saya nggak tahu sekarang bagaimana, tapi mudah-mudahan di dalam buku-buku SD, SMP itu sudah nggak lagi tipikal kalau anak laki-laki main, perempuan nyapu gitu, dan sudah tidak seperti itu. Kemudian juga ketika berkeluarga, nah ini tentu di situ juga sistem pendukung yaitu yang berasal dari pasangan kita ini pengaruhnya sangat besar, sangat besar. Ketika kita semakin berkembang dan kemudian melakukan banyak hal tidak hanya mengajar tetapi juga semakin merintis di penelitian, maka sistem pendukung penelitian adalah termasuk yang menurut hemat saya perlu di-adjust sampai dengan struktural dan dalam akhir tahapan akademik ya. Nah, ini yang akan saya soroti di 2 slide yang terakhir. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak menyoroti
orang tua dan masyarakat secara umum ya. Nanti saya kira pembicara lain akan lebih memberikan highlight itu. Tetapi di keluarga ini maksudnya keluarga kita sendiri ya. Saya memang memberikan bullets khusus tentang pasangan. Ini siapa tahu banyak juga yang masih jomblo gitu ya. Masih mencari pasangan itu. Pasangan menurut saya sangat-sangat penting untuk mencari yang memang betul-betul Anda, Bapak, Ibu semuanya yakin bahwa kita punya visi yang sama gitu. Dan saya kira selama berkeluarga ini akan terjadi banyak dialog dan banyak negosiasi. Nah, untuk itulah saya kira perempuan, saya akan meng-highlight juga soft skills perempuan ini menjadi sangat penting. Saya juga bersyukur karena saya kira salah satu penyebab saya bisa seperti ini adalah karena kami memiliki asisten keluarga yang sangat loyal, yang sudah hidup dengan kami 25 tahunan dan sudah seperti keluarga ya. Dan tentu dalam perjalanan keluarga itu masing-masing keluarga akan punya planning yang berbeda ya, prioritas yang berbeda pada kurun waktu tertentu. Ini sama dengan kalau misalnya kampus punya rencana induk kampus gitu ya, saya kira kita juga punya RIK gitu, rencana induk keluarga yang ini akan mensukseskan. Nah, saya akan lebih mendetail menyampaikan pemikiran yang lingkungan akademik, Bapak Ibu. Penguatannya memang ada beberapa sistem yang saya kira perlu kita perlu kita kembangkan dan perlu kita kuatkan. Yang pertama adalah kebijakan. Gender equality policy ini sangat penting dan saya kira dimanapun Bapak Ibu berkiprah ya, entah itu lingkungan kerja atau lingkungan akademik, ini harus ada secara eksplisit bagaimana visi institusi untuk keseimbangan gender. Nah, kemudian ini maksudnya dukungan berkeluarga di lingkungan tempat Bapak Ibu bekerja. Maaf, mungkin saya agak bocor sedikit karena ada suara adzan. Jadi ini adalah karena banyak dosen-dosen muda yang ketika baru di awal karir, ini first crisis ya, kemudian anaknya masih kecil, masih bayi, itu sangat-sangat membutuhkan dukungan fasilitas menyusui dan penitipan anak yang memadai. Kalau dihitung, itu berapa saja banyak waktu yang hilang akibat kita sering melihat dulu awal-awal absen itu absen terus pulang lagi gitu. Absennya masih pakai daster gitu. Misalnya ya. Pulang lagi karena apa? Karena di rumah ada anak yang harus disiapkan, harus masak dan sebagainya. Sehingga ini menurut saya sangat penting untuk dimiliki secara serius ya. Dukungan parenthood ya ini tidak hanya ketika anak kecil ya. Tapi juga ada ketika anak sudah membutuhkan liburan sementara orang tuanya masih terjebak pekerjaan. Apakah misalnya lingkungan pendidikan itu juga memikirkan sampai sejauh itu, membuat fasilitas summer camp untuk keluarga gitu, untuk anak-anaknya gitu. Transportasi, ya ini saya tidak tahu visibilitasnya bagaimana, tapi saya hanya berpikir sederhana. Di kantor itu kadang-kadang banyak sopir, banyak mobil yang mungkin sedang tidak dipakai gitu ya. Banyak orang punya motor, kendaraan, sementara banyak perempuan, ibu-ibu yang struggling karena harus wirawiri, jemput anak, jam 12 jemput anak, jam 3 rapat lagi, dan sebagainya. Sehingga apa ya sistem yang kita bisa kembangkan ya untuk membantu perempuan yang berkarir. Nah juga dukungan IO ini mungkin Bapak Ibu heran, ini maksud saya yang mantu tadi itu loh. Kan second crisis banyak ibu-ibu jadi ketua seminar, panitia, mantu dan sebagainya. Oh, mungkin kalau ada fasilitasi itu barangkali juga meringankan beban perempuan yang berkarir. Nah, di area mentoring, maaf ini saya agak cepat, di area mentoring, saya kira sistem mentoring dosen overall mungkin juga belum berkembang baik. Mentoring tenaga kependidikan juga mungkin belum berkembang baik, apalagi untuk penekanan soft skills. Soft skills sangat-sangat penting, Bapak Ibu bernegosiasi, berkomunikasi, memimpin, teamwork, itu semua diperoleh melalui soft skills. Dan juga, nah ini saya jadi ikut belajar gara-gara menyiapkan acara Kagama ini. Ternyata ada mentoring bagaimana oleh dosen yang sukses, tapi yang juga keluarganya juga sukses. Ini
malah ada mentoring khusus bagaimana agar dosen-dosen muda itu ketika harus struggling dengan anak dan sebagainya itu juga di-mentoring ya sampai seperti itu ya, dan juga jejaring pendukungnya. Nah, finansial harapannya memang ada pendukung-pendukung finansial untuk perempuan maupun juga ada yang sebetulnya tidak hanya perempuan ya, tidak eksklusif perempuan ya. Kemudian kerja tim, saya kira memang kadang-kadang kebijakan lebih mendorong seseorang dan bukan sebuah tim untuk kemudian bisa berkarya. Dan terakhir, ini saya kira hikmah, salah satu mungkin hikmah pandemi ya, harapannya kesempatan pembelajaran yang murah dan setiap saat dari manapun bisa diakses itu jangan hanya ketika pandemi gitu, karena ini akan sangat penting bagi perempuan yang mengakses dari banyak tempat ya, sehingga fleksibilitas, mungkin kontinuitas, bahkan kontinuitas work from home, tapi tentunya lebih proporsional. Barangkali itu juga perlu dipikirkan pasca pandemi. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat foto yang kiri itu, jangan terus berpikiran, loh, wong itu di sampingnya ada wanita yang istrinya kok malah motret orang lain, jangan begitu ya. Ini maksudnya adalah ya saya bangga pada pasangan saya yang memungkinkan, Prof. Iwan ini yang memungkinkan saya untuk berkarir sampai seperti ini. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya, dan juga saya ingin berterima kasih pada semuanya yang sudah mensupport saya sampai dengan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.